Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwiki Putri dengan NPM 24101428 kelas 2A, di mana dosen pengampu dari mata kuliah material teknik Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Baiklah, saya akan mempresentasikan untuk forensik material, investigasi kegagalan poros pada karbon, analisis akar masalah atau root cause analysis dari skala mesin hingga struktur atom. Studi kasus, kegagalan poros penggerak mesin pres industri, di mana sebuah poros penggerak baja karbon pada mesin pres industri mengalami kegagalan mendadak setelah 6 bulan beroperasi. Investigasi ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan tersebut dari perspektif forensik material. Pertanyaannya, mengapa material bulat seperti baja karbon bisa patah layaknya kaca secara tiba-tiba? Ada 3 faktor. Yang pertama, fakta operasi. Masa pakai poros hanya bertahan 6 bulan, pembebanan berupa rotasi, konstan, dan dinamis. Untuk misteri makroskopis, patah secara tiba-tiba atau sudden failure, sama sekali tidak ada tanda-tanda deformasi seperti pengecilan penampang, necking, atau melengkung sebelum patah. Yang ketiga, dampak. Produksi berhenti secara total atau kita sebut dengan downtime, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Diagnosis yang pertama, identifikasi jenis kegagalan. Kegagalan makroskopis menunjukkan bukti patah lelah, maksud saya patah lelah, fatigue failure, yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, titik awal atau origin, cacat permukaan atau konsentrasi tegangan tinggi seperti ujung alur fasa, memicu retakan makro pertama. Yang kedua, zona lelah, fatigue zone atau benchmarks. Retakan merambat secara perlahan karena beban siklik berulang. Permukaan terlihat halus dengan jejak garis lengkung atau benchmark. Patahan akhir atau kita sebut dengan instantaneous zone. Sisa penampang material tidak lagi mampu menahan beban kerja mesin, material patah secara instan dengan permukaan kasar. Kesimpulan dari identifikasinya, poros gagal bukan akibat beban tunggal yang ekstrim, melainkan akibat pembebanan dinamis berulang di bawah batas luluh atau yield strength material. Diagnosis yang kedua, anomali sifat mekanik. Paradoks baja karbon material yang secara alamiah bersifat bulan, namun mengalami patah getas. Stress strain curve. Di sini disebut dengan perbandingan jenis kegagalan berdasarkan sifat mekanik. Sifat mekanik ada 3, patah ulet, patah getas, patah lelah, di mana deformasi plastis dari patah ulet signifikan ada necking atau melengkung. Karakteristik dari patahan, permukaan berserat menyerap energi besar. Untuk patah getas, deformasi plastisnya tidak ada atau patah seketika. Karakteristik patahannya, permukaan kasar mengkilap akibat beban statik mendadak. Yang ketiga, patah lelah. Deformasi plastisnya tidak ada. Karakteristik patahannya material robek perlahan dari skala mikro akibat beban siklik menipu sifat mekanik aslinya. Diagnosis yang ketiga, investigasi forensik level atom. Mengapa baja karbon rentan terhadap inisiasi retak, keterbatasan struktur kristal BCC? Yang pertama, faktor kemasan atau atomic baking. Baja karbon memiliki struktur BCC pada suhu ruang. Atom tersusun dengan kepadatan hanya 65%, lebih renggang dibanding FCC. Yang kedua, kondisi kegagalan lelah. Karena dislokasi sulit bergerak mulus, energi dari tegangan mekanik siklik tidak diubah menjadi deformasi elastis yang aman. Sebaliknya,
Dislokasi build-up memutuskan ikatan atomik dan menciptakan inisiasi retak mikro. Dan yang ketiga adalah keterbatasan bidang slip. Kontak antar atom terjadi diagnosa ruang pergerakan dislokasi untuk mengubah bentuk energi menjadi deformasi plastis yang sulit terjadi. Diagnosis yang keempat, analisis akar penyebab atau kita sebut dengan RCA, mematahkan tersangka penyebab dari sisi material, proses, dan lingkungan. Di sini terdapat tiga jenis kegagalan, di mana disebabkan oleh material, lingkungan operasi, dan proses desain. Untuk material, mikroporositas atau inklusi non-metalik, cacat bawaan peleburan. Struktur mikro tidak dapat Veretul Pluralin dominan menurunkan ketahanan fatigu. Untuk lingkungan operasi, ada dua penyebab, pembebanan dinamis, torsi dan putaran konstan, lingkungan korosif, kelembapan memicu korosi lelah, dan untuk proses desainnya ada dua, di mana konsentrasi tegangan, tersangka utamanya desain alur pesak dengan sudut terlalu tajam, kualitas permukaan goresan kasar dari proses bubut menjadi titik inisiasi retak. Dan tiga faktor ini menjadi kegagalan dari patah lelah poros baja karbon. Diagnosis yang keempat, evaluasi pemilihan material. Vonis kelayakan, apakah material baja karbon S45C merupakan pilihan yang salah? Di sini ada dua contoh keputusan. Yang pertama, kebutuhan poros mesin. Yang kedua, kapasitas sifat S45C. Untuk poros mesin dibutuhkan kekuatan tarik transmisi daya. Untuk sifat dari S45C sesuai. Baja karbon menengah memiliki yield strength yang memadai. Untuk ketangguhan atau anti getas sesuai, sifat dasar material cukup ulet untuk menahan beban yang standar. Tapi untuk ketahanan dinamis, fatigue limit di sini lebih rentan atau was-was karena batas lelah S45C jika terdapat takikan tajam. Selanjutnya, untuk vonisnya, tepat waktu namun bersyarat. Baja karbon adalah pilihan industri yang masuk akal dan ekonomis. Kegagalan bukan berakar dari jenis materialnya, melainkan absennya komposisi desain terhadap sensitivitas takikan atau notch sensitivity pada poros. Diagnosis yang keenam, solusi teknik dan redesign. Langkah korektif komprehensif untuk mencegah terulangnya insiden patah lelah. Proses yang pertama, optimasi geometri atau redesign, di mana desain yang dibuat desain lebih optimal, penambahan radius field, mendistribusikan tegangan. Untuk proses yang kedua, optimasi manufaktur material, peningkatan kualitas permukaan, atau ganti proses bubut kasar dengan proses grinding dan polishing pada area transisi. Poros harus menghilangkan goresan mikro yang menjadi tempat inisiasi retak. Dan untuk yang kedua, perlakukan panas. Terapkan proses quench and temper pada presisi untuk menghasilkan struktur temperate martensit atau keras di permukaan luar, kulit di bagian dalam poros. Resolusi akhir dari skala kisi kristal ke lantai produksi, sintesis fenomena kegagalan poros di mana skala mikro, skala meso, skala makro. Untuk skala mikro, struktur atomik BCC memiliki slip plane terbatas, menyebabkan dislokasi menumpuk secara mikroskopis di bawah beban. Desain alur untuk skala meso, desain alur pasang tersudut tajam bertindak sebagai konsentrator tegangan, memaksa tumpukan dislokasi merebek ikatan atom dan membentuk retakan mikro. Untuk skala makro, operasi, pembebanan dinamis konstan, mengeksploitasi
Retakan berikol merampatkan tanpa henti hingga sisa material mengalami patahan instan. Kesimpulan utamanya adalah kegagalan poros ini adalah wujud interaksi dari keterbatasan mikroskopis atau material yang diperparah oleh kesalahan mikroskopis dalam desain geometri dan desain tegangan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.